Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sylvia Ramafiani, peserta Latsar Kementerian Perhubungan tahun 2023, gelombang 1, angkatan 1, kelompok 3. Saya berasal dari Instansi Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD). Izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait isu kontemporer pada agenda 1. Analisis isu kontemporer dilatar belakangi oleh 1. Tujuan reformasi birokrasi pada tahun 2025 untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia merupakan respon atas masalah rendahnya kapasitas dan kemampuan pegawai negeri sipil dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang menyebabkan posisi Indonesia dalam percaturan global belum memuaskan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara signifikan telah mendorong kesadaran PNS untuk menjalankan profesinya sebagai ASN dengan berlandaskan pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, serta profesionalitas jabatan. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis dan analisis isu-isu kontemporer pada agenda pembelajaran bela negara perlu didasari oleh materi wawasan kebangsaan dan aktualisasi nilai-nilai bela negara yang dikontekstualisasikan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran analisis isu kontemporer ini adalah peserta diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Selain itu, tujuan dari pembelajaran analisis isu kontemporer yang lain adalah menjadikan PNS yang profesional, yaitu 1. Berani mengambil tanggung jawab. Yang kedua, menunjukkan sikap mental positif. Yang ketiga, mengutamakan keprimaan. Yang keempat, menunjukkan kompetensi. Dan yang terakhir, memegang teguh kode etik. Eits, jangan lupa ya, tugas dan fungsi PNS sesuai dengan ASN. Apa sih tugas dan fungsinya? Yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Isu kontemporer. Saat ini, konsep negara, bangsa, dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis, termasuk di dalamnya terjadi pergeseran pengertian tentang nasionalisme yang berorientasi kepada pasar atau ekonomi global. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, di antaranya korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax, dan lain sebagainya. Dari isu-isu kontemporer yang sudah saya sebutkan, pada video kali ini saya akan membahas isu terkait korupsi. Korupsi, secara harfiah, korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dan dapat disuap. Oleh karena itu, kita sebagai ASN harus membentengi diri kita agar terhindar dari praktik korupsi. Seperti 1. Datang bekerja tepat waktu.
sesuai dengan jam yang ditentukan. Tidak menerima gratifikasi apapun. Dan yang terakhir, bekerja dengan sungguh-sungguh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.